besar struktur sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Semua sel memiliki 3 kesamaan, tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dan lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Yang pertama adalah sel eukariotik, yang memiliki organel meliputi inti dan bagian khusus lainnya. Sel eukariotik merupakan sel yang kompleks, seperti pada tumbuhan dan hewan. Yang kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka memiliki materi genetik, tapi tidak terkandung di dalam inti. Sel prokariotik selalu bersel satu atau uniseluler, seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Kita mulai dari nukleus atau pusat kontrol sel. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA memerintah hal yang harus dilakukan sel dan bagaimana sel akan melakukannya. Kromatin adalah bentuk khusus atau tidak beraturan dari DNA, ditemukan di dalam membran nukleus. Saat sel siap untuk membelah, DNA dipadatkan menjadi struktur bernama kromosom. Di dalam nukleus terdapat nukleolus, yang merupakan tempat pembuatan ribosom. Lalu terdapat nukleus yang mempunyai tugas yang penting, yakni membuat atau mensintesis protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di daerah sitoplasma, yang merupakan cairan seperti jeli. Ribosom melayang dengan bebas di sitoplasma, atau melekat pada retikulum endoplasma atau yang disebut dengan RE. Ada 2 jenis RE. RE kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan RE halus tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup lorong untuk mengangkut bahan, seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, kadang-kadang disebut juga sebagai badan Golgi, menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, mereka diubah menjadi bentuk yang sel dapat digunakan. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau menambahkan bahan lain pada mereka seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di tanaman ini, sel vakuola sentral menyimpan air. Kembali ke sel hewan, kalian akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah sel ini. Mitokondria dalam adalah organel yang merupakan pembangkit listrik tenaga listrik untuk hewan dan tumbuhan sel. Selama proses yang disebut respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga.
Beberapa organisme, seperti tumbuhan yang fotoautotrofik, berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah di mana fotosintesis terjadi. Ini hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka, bahwa bentuk dukungan dan melindungi sel tanaman ini. Dan sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Dan masih banyak lainnya struktur unik yang hanya beberapa sel yang memiliki.